Shalom saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah misteri Allah. Terambil dari Mazmur pasal yang ke-7. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Mazmur pasal ke-7 ayat 1 sampai ke-6. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku. Dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini. Jika ada kecurangan di tanganku. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku. Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. Dan menginjak-injak hidupku ke tanah. Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Saudara sekalian, dosa, murka Allah, dan hukuman adalah tiga hal yang sering ditenun menjadi satu jalinan. Karena saya berdosa, maka Allah murka. Dan kemudian Allah menghukum saya. Hukuman Allah bisa mewujud dalam berbagai bentuk. Dari hukuman yang ringan sampai yang berat. Bahkan seringkali hukuman Allah diperluas begini. Tidak selesai-selesainya suatu penderitaan disebabkan adanya dosa yang belum diakui atau belum tuntas pengakuannya. Logika semacam ini menempatkan perbuatan manusia sebagai acuan tindakan Allah. Manusia beraksi, Allah bereaksi. Manusia berdosa, Allah murka, Allah menghukum. Pemazmur berpikiran juga yang sama. Ia mengalami penderitaan akibat musuh-musuhnya. Lantas, ia mengaitkan itu dengan kemungkinan bahwa ia sudah berdosa kepada Tuhan. Ayat 4 ia mengatakan, ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku. Ia minta kepada Tuhan, agar Tuhan menyatakan, menunjukkan padanya kalau ternyata ia berdosa. Kalau benar, ia rela menderita. Ia rela menanggung hukumannya. Bahkan sampai titik yang paling rendah. Saudara sekalian, kita tidak menemukan tanggapan Tuhan. Tuhan tidak menjawab permintaannya. Tuhan tidak mengatakan ya, Tuhan juga tidak mengatakan tidak. Malah kemudian pemazmur mengalihkan keluh kesahnya kepada rujukan tentang sifat Allah. Allah yang hakim yang adil, Allah hakim yang benar, Allah yang tidak menutup mata terhadap kefasikan. Dan pemazmur percaya Tuhan akan menerbitkan terang bagi orang benar. Bahwa orang fasik akan jatuh. Saudara, disitulah ciri khas Mazmur ratapan, yaitu apa? Ada pernyataan keyakinan. Ada optimisme bahwa Allah akan membela orang pilihannya. Bahwa orang benar tidak selamanya akan dibiarkan menderita. Tuhan pasti akan bela. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan tidak menjawab pertanyaan pemazmur tentang sebab musabab penderitaannya? Mungkin ada kasus Tuhan menyatakan secara jelas, kamu berdosa, kamu tidak berdosa. Tapi seringkali yang kita temukan adalah tidak ada jawaban. Bukankah lebih baik kalau Tuhan menjawab secara tegas, ya atau tidak? Tapi itulah kenyataannya. Ada yang namanya misteri ilahi. Diamnya Allah adalah misteri. Dan misteri itu baik menurut saya. Baik dalam arti menjadi bahan refleksi yang memicu pertumbuhan iman kita. Seandainya Tuhan menjawab, ya kamu berdosa. Lalu apakah kita langsung bertobat? Bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi kita malah sibuk mencari-cari. Kita dosa apa? Kita bersalah apa? Kita sibuk membela diri. Oh, bukan dosa saya. Kita sibuk berdebat dengan Tuhan. Atau kemungkinan lain, kita malah jatuh lebih dalam lagi ke dalam keterpurukan, penyesalan, perasaan bersalah yang tidak ada ujung-ujungnya. Kita terpuruk dan tidak bangkit-bangkit, ditelan oleh perasaan bersalah itu. Saudara sekalian, sebaliknya.
Kalau Allah menyatakan, tidak, kamu menderita bukan karena berdosa, maka apakah kita akan merasa lega? Belum tentu juga. Kita malah akan mencecar Tuhan, tanda kutip. Tuhan, kalau saya tidak berdosa, lalu mengapa saya menderita begitu berat? Tuhan, engkau keji, engkau Allah yang kejam. Bisa saja Tuhan mengatakan, oh itu untuk menguji imanmu. Saudara, mana bisa kita dengan mudah menerima ujian iman yang berat. Misalnya menderita sakit yang tidak tersembuhkan, terminal illness. Bisa-bisa kita kecewa kepada Tuhan, kita malah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diamnya Allah. Diamnya Allah adalah ruang bagi kita untuk berefleksi. Allah ingin kita berefleksi. Allah ingin kita menemukan jawaban kita sendiri tanpa Ia menyatakan secara langsung benar atau salah. Kita yang menjawab sendiri, kita yang bertanggung jawab sendiri. Tujuan akhir dari refleksi bukan menang-menangan. Allah yang menang atau saya yang menang. Tapi agar kita semakin teguh dalam iman kepada Dia. Apapun kejadiannya, apapun pengalaman kita, baik atau buruk, di tangan Allah itu dapat menjadi kebaikan. Di tangan Allah itu dapat membentuk hidup kita. Kalau begitu, saudara, apakah salah kalau saya berdoa seperti pemazmur? Saya bertanya, Tuhan, mengapa saya menderita? Tuhan, tunjukkan kalau saya bersalah. Tentu, saudara, itu tidak salah. Tuhan senang mendengar doa kita. Apapun isinya. Asal doa itu dari hati yang tulus. Jika Anda memang sedang susah hati, masakan Anda berdoa seolah-olah segala sesuatu baik-baik saja. Itu bukan ketulusan. Kepura-puraan, Allah tidak suka hal itu. Allah ingin doa yang keluar dari hati yang tulus, dari pergumulan yang sesungguhnya. Allah senang mendengar doa kita, ratapan kita. Karena Ia dekat dengan hati yang remuk redam. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin.